Traxers, kali ini kita akan melakukan komparasi secara harga, di mana apabila Anda punya budget 210 juta ke bawah, apa sih yang bisa Anda pilih? Dan kali ini kami pilih yaitu adalah Daihatsu Terios tipe R tahun 2018 bertransmisi otomatis dan juga Chevrolet Trax tipe LTZ bertransmisi otomatis tahun 2018. Mana yang Anda pilih? Yuk tonton terus videonya. Keduanya sebenarnya menghadirkan nafas ala SUV. Bisa dilihat dengan adanya panel-panel berwarna plastik hitam di sekitar bumper yang sebenarnya terus menyambung ke bagian sisi samping dan juga hingga bumper belakangnya yang mengedepankan penampilan maskulin. Namun sebenarnya keduanya ini memiliki perbedaan di mana yang satunya adalah mobil LSUV yang mampu mengangkut 7 orang penumpang secara sekaligus, sedangkan yang ini adalah SUV yang memiliki kapasitas hanya 5 penumpang dan memiliki beberapa keunggulan lainnya. Tapi sekarang kita bahas soal penampilan di bagian depannya, di mana penampilan di bagian depannya ini memberikan fitur-fitur yang berbeda, masing-masing memiliki keunggulan, yaitu kita mulai dari Daihatsu Terios. Di mana Terios memiliki headlamp yang lebih menarik penampilannya karena dia sudah memiliki multi reflektor LED, di mana penampilannya membuat terlihat sangat modern sekali. Yang di sini terlihat jajarannya, Anda tahu bahwa mobil-mobil dengan multi reflektor LED membuat penampilannya menjadi terlihat keren. Selain itu, dia juga dilengkapi dengan LED bar, yang mana sayangnya memang LED barnya ini tidak berfungsi sebagai daytime running light, hanya menjadi lampu senja saja. Berbeda dengan Chevrolet Trax. Chevrolet Trax di sini memiliki penampilan yang terlihat keren. Di bagian bawahnya ini dia sudah dilengkapi dengan daytime running light LED, modelnya berjajar dot, dan dia sudah dilengkapi dengan proyektor. Yang cukup disayangkan adalah untuk headlampnya sendiri ini, walaupun sudah berproyektor, tapi masih menggunakan bohlam halogen biasa. Cukup sayang ya, untuk lampu yang sudah dilengkapi dengan fitur daytime running light LED. Jadi agak jomplang sebenarnya pada saat keadaan menyala. Nah, yang menariknya, untuk di Terios tipe R ini, di bagian sisi depannya, dia dilengkapi dengan sensor parkir yang ada 2 buah. Sedangkan di Chevrolet Trax, fitur tersebut tidak ada. Namun, Trax sendiri memiliki keunggulan juga, yaitu adalah dia dilengkapi dengan sonar di bagian depannya untuk sebagai sensor dari wiper kaca depannya yang bisa menyala secara otomatis. Dan keduanya ini sama-sama sudah dilengkapi dengan fitur auto headlight, di mana pada saat keadaan gelap, secara otomatis lampu depannya akan menyala. Oke, untuk di bagian sisi samping, Daihatsu Terios ini juga memiliki penampilan yang terbilang maskulin. Karena di sekitar lingkar fender yang terus menyambung ke bagian sisi samping dan di bagian bumper depan hingga belakang, seluruhnya ini sudah dilengkapi dengan panel molding plastik berwarna hitam yang membuat penampilannya menjadi maskulin karena ala-ala SUV. Yang memang sebenarnya mobil ini masuk dalam segmen yang dibuat oleh Daihatsu adalah LSUV. Selain itu, secara fitur mobil ini juga sudah dilengkapi dengan keyless entry, di mana di masing-masing handle pintu di bagian sisi depan, driver, penumpang di bagian sisi kiri depan, dan juga di bagasi ada tombol untuk keyless entry-nya. Selain itu, pelipatan spion juga sudah menggunakan sistem pelipatan secara elektrik, dan mobil ini sendiri pun juga sudah dilengkapi dengan roof rail apabila Anda ingin menambah untuk membawa barang di bagian sisi atas seperti roof box dan lainnya. Anda juga bisa menggunakan fitur ini yang akhirnya memang sangat berguna untuk Daihatsu Terios. Selain itu, di bagian velg, mobil ini sudah dilengkapi dengan velg berukuran 17 inci yang membuat mobil ini memiliki penampilan yang cukup proporsional, di mana velgnya sendiri memiliki desain yang cukup modern, serta dengan model dual tone seperti ini yang membuat penampilannya juga terlihat modern. Yang cukup disayangkan adalah sistem pengeremannya. Pada mobil ini, sistem pengereman di bagian belakang masih menggunakan tromol, belum dilengkapi dengan disc brake. Nah, untuk Chevrolet Trax, mobil ini memang juga hadir ala-ala SUV yang mana dilengkapi dengan panel plastik yang menyambung ke bagian sisi samping hingga ke bumper depan belakang juga, dan ada di sekitar lingkar fender sama seperti Terios. Akan tetapi mobil ini entah kenapa terlihat lebih kekar
yaitu dikarenakan penggunaan velg 18 inci. Velg yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan Terios dan membuat mobil ini terlihat lebih menarik untuk secara penampilan, yang padahal mobil ini memiliki dimensi panjang yang tidak sepanjang dengan Terios, namun terlihat lebih proporsional lagi di sini. Ditambah lagi mobil ini juga memiliki fitur keyless entry yang sama juga dengan Terios, akan tetapi mobil ini memiliki keunggulan yaitu adalah tombol untuk keyless entry-nya ini tidak hanya hadir pada bagian driver dan juga penumpang di kiri, tapi hadir pada kelima pintunya untuk mempermudah akses masuk ke dalam mobil. Jadi bisa diakses dari seluruh pintu yang ada tombolnya seperti ini yang ada di Trax. Ditambah lagi sistem pengereman juga mobil ini di bagian belakang sudah dilengkapi dengan disc brake, lebih unggul dibandingkan dengan Daihatsu Terios yang masih menggunakan tromol. Selain itu mobil ini juga yang pasti di bagian atas sama-sama sudah dilengkapi dengan roof rail. Kemudian juga yang menarik adalah mobil ini lebih unggul yaitu dia dilengkapi dengan sliding roof. Dan nih saya praktekkan terlebih dahulu ya. Kita tinggalkan anak kunci di dalam mobil. Oke, yang pertama kita bahas soal mesinnya Daihatsu Terios. Daihatsu Terios ini dilengkapi dengan mesin 1500 cc 4 silinder berteknologi dual VVT-i. Mesinnya ini mampu menghasilkan tenaga 104 PS dan disalurkan ke roda belakang, mengingat mobil ini adalah berpenggerak roda belakang yang mana disalurkan melalui dua pilihan transmisi. Tapi saat ini kita memiliki transmisi otomatis 4 percepatan konvensional biasa. Nah, selain itu keunggulan dari mesin berpenggerak roda belakang ini sebenarnya banyak yang mengatakan katanya lebih unggul pada saat melewati jalan-jalan berkontur buruk, apalagi jalan-jalan yang modelnya menanjak dengan angle yang sangat cukup sulit. Oke, selanjutnya kita bahas soal mesinnya untuk Trax. Nah, untuk mesin Trax, Anda bisa lihat penampilannya sebenarnya, bicara soal penampilan dulu ya. Dibandingkan dengan Terios tadi, dia terlihat lebih rapih di sekitar ruang mesinnya. Banyak cover plastik, mesinnya juga berlapis dengan cover, kemudian airbox-nya posisinya juga terlihat rapih di sini. Cukup menarik. Selain itu kapasitas mesinnya memang ya sedikit lebih kecil sih dibandingkan dengan Terios, hanya 1400 cc nih ya, 4 silinder. Walaupun begitu dia dilengkapi dengan turbocharger intercooler. Sehingga mesinnya sendiri, tenaganya mampu menghasilkan sampai 140 PS dengan torsi 220 Nm. Itu karakter tenaga yang jauh banget jika dibandingkan dengan Terios tadi ya. Nah, selain itu mobil ini berpenggerak roda depan karena memang front wheel drive nih ya, jadi disalurkan ke roda depan melalui transmisi otomatis, yang mana transmisi otomatisnya adalah 5 percepatan. Yang membuat mobil ini sebenarnya lebih menarik dibandingkan dengan Terios yang harganya sama-sama 210 juta. Lanjut ke bagian belakang. Nah, antara keduanya ini di bagian belakang juga memiliki keunggulan masing-masing. Di mana untuk Trax sendiri sebenarnya lampu belakangnya juga sangat terlihat cantik yang modelnya LED bar seperti ini pada saat menyala di malam hari. Begitu juga dengan Terios. Terios sendiri juga memiliki LED bar modelnya menyala malam hari. Tapi lebih unggul yaitu untuk lampu remnya sendiri sudah menggunakan teknologi LED. Berbeda dengan Trax yang masih menggunakan boh lampijar biasa. Selain itu di bagian belakang, keduanya sama-sama sudah dilengkapi dengan sensor parkir. Namun di Terios hanya ada 2 buah, sedangkan di Trax sendiri ada 4 titik. Dan keunggulannya lagi di Trax sendiri, dia sudah dilengkapi dengan rear defogger. Keduanya sama-sama sudah memiliki sistem pada saat wiper depan menyala dan kita masuk gigi mundur, wiper belakang secara otomatis akan juga ikut aktif. Yang menariknya, keduanya ini sama-sama sudah dilengkapi dengan kamera mundur, tapi untuk Trax apabila ada obstacle atau ada orang lewat di bagian belakang, di bagian sistem infotainmentnya akan memberitahu bahwa ada orang yang lewat di situ. Jadi diberi informasi bahwa ada obstacle di belakang mobil pada saat Anda melakukan parkir mundur. Oke, sekarang kita lihat keunggulan lainnya pada Trax sendiri, yaitu adalah dia juga di bagian belakang dilengkapi dengan fog lights yang akan menyala di bagian sisi bawahnya. Sedangkan untuk Terios hanya ada reflektor saja untuk di bagian bawahnya. Sekarang kita lihat bagasinya yuk. Nih, kita lihat dulu di Trax. Bagasinya Trax sendiri bisa dibilang tergolong cukup besar. Lebih besar dibandingkan dengan hatchback pada umumnya, karena memang sebenarnya dimensi mobilnya bisa dikatakan mirip-mirip dengan sebuah hatchback ya. Tapi terbilang besar dan di mana dia bagian sisi sampingnya juga ada tempat penyimpanan. Di sini kompartemen tertutup, sedangkan di sebelah kiri kompartemen terbuka, ada lampu penerangan, ada gantungan untuk kantongan belanja. Dan di bagian bawah juga ada lagi tempat penyimpanan dengan ukuran yang cukup besar
dan banyak kompartemen. Di bagian bawahnya sendiri juga ada lagi di sini tempat penyimpanan untuk ban serepnya lengkap dengan toolkit, yang mana untuk ban serepnya sendiri masih menggunakan model space saver. Jadi ukurannya tidak sama persis dengan yang menempel di keempat rodanya. Dan apabila Anda ingin menambah kapasitasnya lebih besar lagi, Anda diharuskan untuk melepas tonneau cover untuk mendapatkan kapasitas bagasi yang lebih maksimal, serta pelipatan jok baris keduanya pun juga cukup mudah dan dia bisa menjadi rata dengan lantai bagasinya. Oke, sekarang kita lanjut ke Terios ya. Kita lihat bagasinya. Nah, bagasi Terios pada saat jok baris ketiganya ini beroperasi atau terbuka seperti ini, dia memang tidak bisa memiliki kapasitas bagasi yang lega. Karena ya otomatis mobil ini memiliki keunggulan lain, yaitu adalah dia dilengkapi dengan jok 7-seater seperti ini. Tapi apabila Anda ingin menambah kapasitas bagasinya, dimungkinkan untuk melipat jok baris ketiganya. Dan pelipatannya pun juga cukup mudah. Yang cukup disayangkan adalah pelipatannya ini modelnya ke depan. Jadi membuat mobil ini hanya bisa memiliki kapasitas bagasi paling maksimal seperti ini. Sedikit lebih besar dibandingkan dengan Trax sendiri tadi. Akan tetapi apabila Anda ingin menambah kapasitasnya lagi, masih dimungkinkan untuk melipat jok baris keduanya. Tapi karena ada model pelipatan jok baris ketiganya seperti ini, mungkin kita bisa memberikan barang yang panjang ukurannya saja, tapi dengan melipat jok baris kedua dan ketiga hanya satu lipatan seperti ini. Tidak bisa maksimal dengan rata lantai seperti Trax yang bisa rata dengan lantai bagasinya sehingga kapasitas bagasinya bertambah secara maksimal. Oke, yang pertama kita masuk di bagian interior dari Daihatsu Terios. Masuk ke dalam kabinnya, mobil ini terasa cukup dibuat premium oleh Daihatsu dengan sentuhan-sentuhan chrome di berbagai bagian ya. Handle pintu, kemudian juga di tengah dashboard, dan kombinasi antara dua warna. Tapi kalau ngelihat joknya, sebenarnya ini joknya sudah dirubah oleh pemilik sebelumnya, karena aslinya dia berbahan fabric dan ya, berwarna hitam di bagian interiornya. Oke, lanjut dulu ke bagian instrumen cluster. Di mobil ini, instrumen clusternya sebenarnya juga sudah cukup komplit informasinya. Banyak informasi yang ditampilkan seperti standar konsumsi bahan bakar secara real time, rata-rata, kemudian juga odometer, trip meter, dan juga ada informasi lainnya, yaitu adalah jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada di tangkinya. Selain itu, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan traction control yang bisa dinonaktifkan, dan dia juga sudah dilengkapi dengan engine start stop, karena dia sudah dengan sistem keyless button. Dan di sini dia juga sudah dilengkapi dengan sensor parkir untuk di bagian depannya. Selain ada sensor parkir di bagian belakang, dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Selain itu, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan panel AC semi digital, walaupun memang untuk pengaturan blower AC dan juga temperaturnya masih dengan model putar, tapi dia ada layar di bagian tengah, dan dia sudah ada fitur auto. Yang cukup disayangkan adalah tidak ada pengaturan untuk arah anginnya. Ditambah lagi, mobil ini juga ada kontrol untuk tombol di bagian audionya, jadi pengaturan untuk sistem infotainment, dan sistem infotainmentnya sudah dengan model layar sentuh, tapi memang masih terlihat dengan model ala-ala aftermarket, jadi terpisah, tidak terintegrasi di sini. Sistem keselamatan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan airbag, ada 2 buah di bagian depan. Selain itu di bagian kanan, tombol power window, fitur auto juga hadir untuk di bagian pintu driver. Dan ditambah lagi, mobil ini juga sudah ada auto headlight-nya, jadi pada saat gelap di malam hari, dia akan secara otomatis menyala mengikuti dengan keadaan sekitarnya. Di bagian belakang, mobil ini juga keunggulannya sudah dilengkapi dengan AC double blower, karena mengingat mobil ini adalah mobil yang dapat diisi oleh 7 orang penumpang secara sekaligus di bagian belakangnya, yang membuat mobil ini sebenarnya bisa dikatakan lebih unggul lah dibandingkan dengan Chevrolet Trax. Ditambah lagi, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan armrest untuk penumpang di bagian depan, di mana armrestnya ini juga multifungsi, bisa menjadi tempat penyimpanan di bagian tengahnya. Oke, sekarang kita pindah yuk ke Chevrolet Trax. Nah, masuk ke Chevrolet Trax, di sini saya langsung merasa berbeda. Terasa lebih premium, walaupun memang sebenarnya masih juga beberapa bagian didominasi oleh hard plastik. Tapi di bagian tengah dashboardnya sudah didominasi juga setengahnya ini dengan material soft touch dan juga ada jahitan kulitnya yang asli. Ini yang membuat rasanya juga premium. Selain itu, joknya sendiri pun bawaan lahirnya ini sudah ada material kulit di bagian sisi pinggir, dan di bagian tengahnya adalah berbahan fabric yang terasa premium. Nah, lingkar kemudi juga sama-sama seperti Terios yang sudah berlapis dengan kulit. Namun superiornya di sini adalah
dia dilengkapi dengan tilt steering dan juga teleskopik. Selain itu, keunggulan pada mobil ini di lingkar kemudi tombolnya juga lebih ramai karena di bagian sisi kirinya dia juga sudah dilengkapi dengan cruise control, dan pada mobil ini di bagian kanan sama-sama sudah dilengkapi dengan auto headlight, di mana auto headlightnya ini juga fungsinya sama seperti yang ada di Terios. Tapi keunggulannya juga di sini ada pengaturan untuk ketinggian lampu yang bisa kita atur secara sesuai dengan keinginan kita. Begitu juga ada pengaturan untuk auto dimming, di mana untuk pengaturan lampu yang ada di bagian interior, mulai dari instrumen cluster dan tombol-tombol di bagian sisi tengahnya. Kemudian power window keempatnya dibandingkan dengan Terios, mobil ini sudah all auto. Ya, itu dia keunggulannya. Ditambah mobil ini sebagai standar juga sama-sama sudah dilengkapi dengan engine start stop button. Kemudian untuk fitur AC-nya sendiri, mobil ini pun juga sayangnya masih model konvensional. Pengaturan temperaturnya masih model putar, kemudian pengaturan blowernya juga model putar, dan dia keunggulannya dibandingkan dengan Terios adalah ada pengaturan untuk arah anginnya. Dan walaupun dia tidak dilengkapi dengan layar kecil seperti di Terios, akan tetapi pada saat kita mengoperasikan AC, layar di bagian sistem infotainment sendiri pun akan berubah juga menampilkan informasi mode dari AC yang kita atur sesuai dengan keinginan kita. Dan menariknya di bagian sistem infotainment ini, dia modelnya terintegrasi, terlihat sangat mahal di sini, mobilnya terlihat premium sekali. Selain itu, dia juga dilengkapi dengan fitur Apple CarPlay dan juga Android Auto. Wah, ini adalah fitur yang juga sebenarnya kalau di head unit aftermarket kita harus membelinya dengan harga yang mahal, dan di Terios tidak ada hal tersebut karena Anda harus melakukan penggantian head unitnya terlebih dahulu. Selain itu, keunggulan pada mobil ini juga dilengkapi dengan hill down assist yang bisa kita kontrol kecepatannya karena di sini ada tombolnya dan kita kontrol melalui tombol yang ada di bagian untuk pengaturan MID. Bicara soal MID, mobil ini juga punya keunggulan karena selain MID-nya informasinya komplit sama seperti Terios, namun ditambah beberapa hal lagi, yaitu adalah kita diberitahukan informasi soal kapan waktu servis karena dia ada oil life-nya itu berapa persen kita diberitahukan informasinya. Selain itu juga ada informasi mengenai tire pressure monitoring system. Nah, itu adalah informasi mengenai tekanan angin ban pada keempat rodanya. Dan dia juga menampilkan informasi di bagian bawah, yaitu adalah seat belt untuk penumpang di bagian belakang. Apabila ada penumpang di bagian belakang dan tidak menggunakan seat belt, di sini juga diberikan informasinya. Menarik banget ya, banyak banget fiturnya untuk harga 210 juta dibandingkan dengan Terios yang tahunnya sama-sama 2018 ini. Track terasa sangat menarik sekali. Bicara soal fiturnya lagi, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sliding roof di bagian atas sebagai standarnya. Kemudian auto dimming untuk spion di bagian tengah. Sun visor lengkap dengan cermin untuk masing-masing sisi dan ada lampu penerangannya. Kemudian di sini juga ada reading light yang sama-sama hadir juga di Terios. Tapi sayangnya pada mobil ini dia tidak dilengkapi dengan tempat penyimpanan kacamata. Dan kekurangan pada mobil ini jika dibandingkan dengan Terios adalah dia tidak ada armrest di bagian tengah. Kemudian mobil ini memang bukan sebagai mobil 7-seater, jadi hanya untuk 5 orang penumpang. Dan membuat mobil ini juga tidak ada AC untuk penumpang di bagian belakang. Jadi AC-nya hanya benar-benar dari kabin bagian depannya saja. Selain itu, pada mobil ini sistem keselamatannya, airbag juga sangat komplit. Selain hanya hadir di bagian lingkar kemudi dan juga di bagian dashboard sisi kiri, tapi dia juga hadir di berbagai pilarnya hingga ke bagian belakang. Ini yang juga membuat unggul dibandingkan dengan Daihatsu Terios. Iya, benar-benar sangat menarik fitur-fitur yang ada pada mobil ini dengan harga yang sama-sama di range 210 juta rupiah ke bawah. Oke. Setelah ini kita akan langsung cobain aja mobilnya, kita bandingin rasanya di antara keduanya. Oke, sekarang kita yang pertama nyobain Trax dulu nih. Ya, saya dari tadi penasaran kalau dibandingin sama Terios ya. Tapi emang yang bikin penasaran di Trax itu adalah karena mesinnya. Mesin kapasitas kecil 1400 cc tapi dilengkapi dengan turbo. Tenaganya tuh gede. Torsi 220 Nm. Nah, ini ya. Kita jalan dulu. Oke. Tapi sekarang kondisinya lagi agak macet nih, kita belum bisa nyoba. Nah, bicara soal kekedapan kabin nih ya. Chevrolet Trax ini
khas dengan mobil-mobil Eropa Amerika yang punya kekedapan kabin nih oke banget loh. Senyap, suara dari luar kabin ini nggak terlalu masuk, padahal flap dari sunroof kita lagi buka nih, cover tonal sunroofnya oke sih suaranya. Suara mesin juga tidak menyeruak langsung masuk ke dalam kabin, halus, putaran mesin rendah ya memang. Kebetulan bensin nyala karena sudah tipis nih, dia juga mengeluarkan suara jadinya. Posisi duduknya ini loh, posisi duduknya nih dibuat seolah-olah bisa jadi kayak sebuah hatchback. Dia posisi duduknya bisa kerasa rendah, mau kita tinggiin banget juga bisa, karena dia ada head adjusternya nih untuk di bagian jok drivernya. Tapi saya suka dengan posisi rendah kayak gini nih, rasanya jadi ala-ala hatchback. Wah, saya kick down enak banget, turbonya kick in. Iya, itu dia. Torsi 220-nya kerasa dari putaran bawah, turbonya langsung kick in. Tenaganya instan gitu, lucu rasanya. Padahal cc-nya kecil. Gak kebayang kalau ini bahwa cc-nya tuh rasanya kayak mobil-mobil dengan cc 2000 cc ke atas lah. Enak banget. Udah gitu dia juga ada mode manualnya. Kita bisa pindahin yang tadi saya jelasin, pakai dari gizi yang ada di tombol di samping tuas transmisi itu. Responsif banget rasanya. Nah, kita akan nyobain sedikit akselerasinya nih. Kita belok ke jalanan yang aman. Wow, ada mobil yang nggak mau kalah. Oke, kita lakukan ini di tempat yang aman. Kita gas nih ya. Wah, turbonya kikit, enak banget. Ada sedikit gejala lag, tapi ya kalau orang awam nggak kerasa lah, itulah enak banget. Nah itu dia, kita melewati speed trap. Aduh, suspensinya juga nyaman, rasanya mobil-mobil Eropa banget lah ini, suspensinya enak. Ada sedikit bumpy kalau lewat di jalanan beton, tapi oke. Rasanya mobil Eropa banget, tapi ringkes, simple gitu, enak buat digunakan sehari-hari. Oke lah, sekarang kita langsung nyobain Terios aja deh. Kita bandingin nih ya dengan mobil yang harganya sama-sama di 210 juta. Kayak apa sih kalau kita bandingin dengan Terios? Tapi mungkin ya ada beberapa Olexers yang bilang ya nggak apple to apple lah. Tapi ya kita bandingin secara harga deh. Mungkin dari Olexers nyari mobil yang saya belum perlu mobil 7-seater, saya pengen menikmati mobil 5-seater dengan fitur yang lebih komplit. Ini bisa menjadi pilihannya nih ya. Yuk kita cobain Terios aja langsung. Oke, sekarang kita cobain Terios. Pada saat masuk ke dalam kabinnya emang beda sih rasanya. Kelihatan gitu, kualitasnya berbeda dibandingin sama Trax tadi. Di sini ya sedikit di bawahnya lah. Ya cukup di bawahnya sih. Dan oke, kita masuk dalam tol nih nyobainnya ya. Pada saat saya ngelewatin jalan dengan kontur beton, Olexers tahu ya kontur beton kan nggak terlalu flat ya rasanya. Mobil ini terasa agak bumpy gitu, karena memang kondisinya mobil ini adalah di setup suspensinya untuk bisa mengangkut 7 orang penumpang secara sekaligus. Yang mana otomatis rasanya kalau lagi kosong begini nih agak bumpy jadinya. Mobilnya mantul-mantul gitu. Wah, jalanan agak macet. Di dalam tol ini ya salah ya, udah jam segini sore-sore nih kebetulan kita syutingnya. Oke, nah untuk karakter dari pedal gasnya sendiri, untuk karakter mesin yang kita bahas soal pedal gasnya sebenarnya agak cukup sensitif kalau dari stop and go nih, kondisi macet-macetan mobilnya agak nyentak-nyentak gitu. Tapi pada saat kita butuh tenaganya gitu ya, agak kita majuin, kita injak dalam, nah ini baru kerasa lemotnya. Beda banget pada saat kita pakai Trax tadi. Bawahnya sih oke, wood gitu kalau dari keadaan diem. Tapi begitu lagi ngambang, kita injak dalam lagi, gitu. Agak kerasa tuh. Disitulah berbedanya dengan Trax. Selain itu, bicara soal penggerak roda belakang, berbeda dengan Trax yang front wheel drive. Mobil ini berpenggerak roda belakang yang sebenarnya konfigurasinya platformnya nih sama nih ya, sama Avanza.
dengungan dari sistem mechanical di gardan belakangnya ini nih kedengaran banget. Khas banget deh. Apalagi kalau kita lagi nginjak pedal gas, lepas dan injak lagi agak nanggung posisinya, klak-klak gitu, ada tuh kedengarannya terkadang seperti itu. Nah ini lagi lewat jalan berkontur buruk nih, aspal tambelan, ya gitu rasanya agak bumpy. Nggak keras tapi ya bumpy. Kita agak kerasa lah gitu, berbeda waktu naik Trax tadi. Nah soal kekedapan kabin, mobil ini juga kerasa nggak sekedap Trax. Iya, gimana ya? Suara dari luar itu kedengeran. Ini kita sayang belum berkesempatan bisa sampai 60 km per jam ya. Tapi saya udah pernah ngerasain dan ya memang dia tidak sesuperior Trax lah rasanya. Beda banget. Dengan harga 210 juta, saya sih jujur memilih Trax ya. Tapi balik lagi, pilihan balik ke teman-teman, balik ke OLXer semuanya nih. Karena ada juga pasti yang ngebahas, pasti kalau Chevrolet nih gimana spare partnya, pasti kalau Chevrolet nih gimana soal after salesnya, harganya juga jatuh. Ya patut dipertimbangkan apakah mencari hal tersebut atau gimana soal fitur-fiturnya mungkin yang pengen dinikmatin gitu. Kalau namanya mobil bekas semuanya harganya pasti ada penurunan, kecuali mobil-mobil yang seperti mobil hobi ya, hampir jarang turun. Nah serunya lagi mobil ini juga kabinnya cepat dingin karena AC-nya juga double blower. Jadi penumpang di bagian baris kedua dan ketiga nih nggak perlu khawatir kepanasan. Kalau di Trax itu AC-nya full hanya dari kabin depannya aja ya. Jadi nggak kedapetan sampai ke bagian belakangnya. Ya, jadi itulah sedikit impresi mengenai Daihatsu Terios. Tetap balik lagi, kalau Anda tetap berkebutuhan untuk mengangkut penumpang banyak dan memberikan kenyamanan karena AC-nya juga double blower, ini Terios menjadi pilihan sih. Dan dipastikan ya after sales juga aman ya, spare part mudah didapat di mana aja, nggak perlu khawatir soal hal tersebut. Berbeda dengan Chevrolet, tapi Chevrolet sendiri Trax bisa didapatkan spare partnya itu di toko-toko online. Saya udah ngecek juga di toko online dan harganya pun cukup oke, relatif oke, nggak ada, bukan yang mahal banget juga enggak. Dan sampai saat ini mobilnya sendiri pun saya belum pernah mendengar ada yang mengeluhkan soal kerusakan yang parah sampai nggak bisa dipakai sih. Di Trax generasi itu masih agak jarang ya, walaupun memang sebenarnya pasti ada yang mengalami kerusakan. Ya udah, sekarang kita balik ke studio. Nah, jadi itulah OLXers komparasi dengan budget 210 juta antara Daihatsu Terios tipe R bertransmisi otomatis tahun 2018 dengan Chevrolet Trax tipe LTZ bertransmisi otomatis yang juga tahun 2018. Keduanya ini ada di OLX Autos One Bell Park, dan apabila OLXers berminat, langsung aja datang ke sana. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja beli mobil bekas berkualitasnya di OLX Autos karena Anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin, garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembelian. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah!